Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya dan murah rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya berkunjung di perkebunan cabai merah ya. Ini lokasinya di RT 13 yang dimiliki oleh kelompok tani Sumber Rezeki ya. Kantor sekretariatnya itu di RT 8 Pisang Mas, namun perkebunannya atau lokasinya itu berada di RT 13 Kelapa Gading, Kelurahan Bagan Keladi teman-teman. Oke teman-teman, saksikan perjalanan saya, tonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kecamatan Dumai Barat menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kelompok pertanian yang berada di wilayah Kecamatan Dumai Barat, terkhusus untuk kelompok tani Sumber Rezeki yang kita kunjungi hari ini. Ini luar biasa panennya hari ini. Semoga kedepannya lebih maksimal lagi. Kemudian kami mengharapkan kepada kita semua, terkhusus untuk remaja, mari kita mulai mengenal yang namanya dunia itu. Awal nenek moyang kita dari pertanian, mari kita kembangkan. Bagaimanapun kedepannya, potensi ke depan bidang pertanian ini sungguh luar biasa. Kemudian juga kami mengharapkan kepada semuanya, mari ada lahan kosong kita tanami. Itu salah satu bentuk dari ketahanan pangan kita. Ada yang kecil tidak bisa kita tanami yang besar-besar, kita tanam dengan polybag, tanaman cabai, tanaman sawi. Intinya kita di rumah, kita tidak perlu lagi ke pasar. Sudah ada di kebutuhan pokok, kebutuhan dapur kita yang sudah ada, bisa kita ambil di lingkungan kita yang sudah kita tanami. Mungkin ini aja penyampaian kami. Tetap semangat, jaya selalu untuk pertanian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai, saya sendiri selaku Kepala Bidang TPH Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam hal ini menyampaikan selamat kepada kelompok tani Sumber Rezeki yang berada di Kelurahan Bagan Keladi ini, yang mana kami dari DKPP telah memberikan atau memperpanjang tangan pemerintah dengan cara memberikan bantuan tanaman cabai seluas 2 hektar untuk kelompok tani Sumber Rezeki, dan ini berasal dari dana atau bantuan APBD 2 Kota Dumai. Dalam hal ini kelompok tani Sumber Rezeki, Sumber Rezeki, seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, tanaman cabainya ada di sekitar kita ini sebagian, dan ada sebagian lagi di kelompok-kelompok tani yang berbagi lokasinya. Namun beliau satu kelompok di Sumber Rezeki. Dalam hal ini petugas lapangan juga membina tentang pembenihan, pembibitan cabai sampai dengan penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan sampai berhasil pada saat sekarang ini yang kita lihat adalah ini petani baru aja melaksanakan panen. Jadi cabai ini sampai saat sekarang seperti tadi yang kita lihat juga, panennya baru panen 15 kali panen, dan ketahanan panen pada tanaman cabai di kelompok tani kita ini sampai 25 dan 26 kali panen. Jadi itu masalah panen, hasilnya bagus. Jadi apabila ada perbandingan cabai ini yang berasal dari Bukit Tinggi, sebetulnya cabai kita ini tidak turun harganya dan kualitasnya pun terjamin kualitasnya membandingi cabai-cabai yang berasal dari kota Medan dan kota yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi kalau dapat kita di Kota Dumai ini, kalau bisa
kita anjurkan kepada warga kita Kota Dumai, karena cabai ini yang kita panen ini itu jumlah panennya satu pokok atau satu pohon ya, satu pohon atau satu pokok di sini. Satu pokok di sini panennya 0,5 kilo sampai lebih dari 0,5 kilo satu pokok. Jadi per hektar itu jumlah panen kita, jumlah panen petani tentang cabai ini per hektar adalah 7 sampai 8 ton per hektar. Jadi apabila ada bantuan seperti sekarang ini, bantuan ada 10 hektar untuk Kota Dumai, itu kita tinggal mengalihkan aja. Jadi kalau kami dari pertanian mengatakan cabai-cabai kita Dumai ini cukup untuk dikonsumsi oleh warga Dumai sebetulnya. Hanya saja kadang-kadang petani kita ini sudah membawa ke sana, terus pedagang itu tetap menyatakan cabai kita ini kok di bawah daripada cabai Bukit Tinggi dan cabai Medan. Sebetulnya kami dari petugas itu sudah menyatakan ini yang bagus, cabai kita Dumai ini yang terbagus untuk Kota Dumai. Karena kita juga pernah membawa benih cabai yang berasal dari Payakumbuh. Benih cabai kopai kita bawa ke Dumai, itu juga udah menjadi cabai kita Dumai. Nah, jadi justru itu petani sebetulnya di Kota Dumai, walaupun kita kota, ada orang mengatakan di Kota Dumai, kota itu tidak bisa menghasilkan cabai. Nah ini contohnya seperti yang kita perhatikan ini juga dihadiri oleh Pak Camat Dumai Barat, Pak Adian Bangga, Pak Lurah Bagan Keladi juga ada bersama kita, Pak Lurah Purnama juga ada bersama kita. Beliau juga melihat keadaan tanaman-tanaman yang berada di sekitar kelompok tani Sumber Rezeki ini. Jadi kalau kami di sini dari Dinas DKPP ini, apa yang kami sampaikan dengan petani itu benar adanya bahwasanya cabai kita Dumai ini mencukupi untuk Kota Dumai. Nah tambah lagi sekarang program dari Bapak Wali Kota Dumai, Pak Faisal bersama dengan Pak Amris ini, programnya adalah untuk menyukseskan dan para petani ini dalam bercocok tanam. Jadi seperti yang dibuat oleh Pak Wali Kota itu, kemarin juga ada dibuatnya di Kelurahan Bukit Timah, itu tempat wisata buah. Wisata buah itu di sebuah kelompok tani pula di Kelurahan Bukit Timah. Jadi maksud Pak Wali Kota, kalau udah ada yang bisa kita jual ke permukaan, kenapa tidak? Nah sekarang kita buktikan, ini udah bisa kita jual ke permukaan. Jangankan warga Dumai, ke Duri aja ada pemasaran daripada petani ini. Sampai-sampai orang-orang Pulau Rupat kalau berjalan ke Dumai, dia tetap akan beli hasil Dumai daripada dia belanja cabai ini jauh kemana-mana. Jadi itu di Rupat pun teman-teman saya yang di Rupat menyatakan cabai Dumai ini oke Pak Yanius katanya. Itu kawan-kawan kita yang berada di sana. Jadi kenapa kita harus apakan cabai Bukit Tinggi dengan Medan lagi kan gitu. Tapi silakan kalau cabai Medan dan Bukit Tinggi masuk silakan, kita tetap bersaing dengan sehat. Nah itulah menurut pendapat kami. Sudah itu di samping itu kita tetap mengutamakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat di era COVID pandemi sekarang ini, COVID-19 ini. Itu kalau dapat kita menumbuhkan ekonomi masyarakat itu melalui pertanian, baik itu pertanian, hortikultura, tanaman pangan dan segala macamnya, juga petani buah-buahan. Nah, itu kita bisa meningkatkan taraf hidup petani kita. Nah, jadi itu yang dapat kami sampaikan pada saat pelaksanaan panen di kelompok tani Sumber Rezeki ini. Mudah-mudahan nanti petani sini tidak kurang sesuatu apapun terhadap dia. Jadi seperti petani di sini, ini juga Pak kita lihat sedikit, ini cabai ini adalah ada orang menyatakan namanya aja ini cabai setan katanya. Nah kalau yang keladi ini juga luar biasa. Nah ini cabai-cabai setan yang berada ini luar biasa pedasnya. Jadi apabila orang menyatakan cabai Dumai ini enggak pedas, itu keterlaluan itu kalau menurut kami dari DKPP. Nah cabai setan dan seperti ini. Ini kalau kami datang ke sini ini berbagai bidang. Ada yang datang dari bidang penyuluhan, datang juga ke lapangan untuk membina petani ini. Seperti yang diangkat Pak Camat itu. Itu Pak Camat mengangkat sekarang itu
itu adalah hasil panen. Hasil panen kita juga. Jadi begitulah adanya kelompok tani ini. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Dumai kepada petani ini sangat berharga. Jadi kami harapkan untuk selanjutnya petani ini tetap berusaha tani dan meningkatkan kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan bantuan akan ditingkatkan lagi pemberiannya oleh pemerintah Kota Dumai kepada masyarakat tani yang berada di seluruh Kota Dumai. Dan tidak ada ini ya, tidak ada beda-bedanya, baik itu kecamatan Sungai Sembilan, kecamatan Medang Kampai, itu tetap ada bantuan-bantuan pemerintah tentang pertanian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan sedikit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajuddin Effendi, anggota DPRD Kota Dumai, Komisi 2, fraksi PKS. Hari ini telah melakukan panen peraya di kelompok tani Sumber Rezeki RT 08. Cabai merah ini merupakan hasil dari jerih payah anggota kelompok tani Sumber Rezeki, di mana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Dumai telah memberikan hasil yang maksimal kepada kelompok tani Sumber Rezeki ini, dan mudah-mudahan dengan hasil panen yang bagus ini kelompok tani Sumber Rezeki bisa mensuplai kebutuhan cabai merah di Kota Dumai ini, sehingga pasar-pasar cabai di Kota Dumai bisa terpenuhi dengan hasil panen petani lokal. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan kelompok tani yang ada di Kelurahan Bagan Keladi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki yang beranggotakan sekitar 15 orang. Di sini kami pagi ini tadi telah ditemui oleh bapak-bapak, termasuk Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kades, termasuk Bapak Anggota Dewan, Bapak Effendi. Nah, di sini kami semuanya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dinas Pertanian Kota Dumai, serta Bapak Camat, Bapak Lurah, serta Bapak Anggota Dewan yang mensupport kami selama ini. Kami mudah-mudahan yang akan datang kami lebih berhasil daripada ini. Ini mungkin kami sebagai contoh ataupun sebagai pelajaran yang mudah-mudahan kami dan anggota ini sekuat mampu usaha kami membuat usaha pertanian ini. Dan kami juga hari ini dijumpai bapak-bapak dari dinas, Bapak Camat, Bapak Lurah, banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa dia mungkin kami tidak akan bisa seperti ini. Dan masa juga kami memohon kepada Bapak Dewan, supportlah kami, anggota kami, bimbing kami. Kami semua masih belajar, Pak, tolonglah dibimbing. Selama ini Bapak mungkin sudah ada di samping kami, dan bisa saya langsung bicara dengan Bapak, tolonglah bimbing kami, support kami. Yang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini kita detik-detik terakhir ya. Tadi setelah ada pemanenan, maka kita sekarang akan bertanya-tanya sama petaninya langsung. Di sini ada Mas Agus selaku anggota kelompok tani Sumber Rezeki ya. Kita mau nanya-nanya berapa batang Mas Agus nanam. Halo Mas Agus. Ya, halo Mas. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat ya? Sehat juga kan Mas? Oh, sehat. Mas. Jadi ini mau nanya nih Mas, ini nanamnya berapa batang Mas semuanya Mas? Kalau untuk yang ini kebun ini kita sekitar 1.500-an Mas. 1.500 batang. Ya, jadi kalau untuk yang lain-lain target kita kan 2 hektar. Cuma terbagi lagi sama kawan-kawan yang lain. Oh, jadi lahannya itu terpisah-pisah gitu Mas ya? Karena kondisi kita di sini lahan, itulah kondisi yang kekurangan kita Mas. Karena banyak lahan
untuk lahan sawit Mas. Oh, jadi kekurangan lahan, maka lahannya tuh terpisah-pisah Mas ya. Iya, jadi nggak bisa satu hamparan gitu Mas. Jadi kalau total keseluruhan yang ditanam oleh kelompok tani Sumber Rezeki ini ada berapa Mas? Kalau untuk saat ini karena nanamnya nggak serentak ya kan. Ya, Kalau nanam serentak mungkin 10.000 batang udah ada. 10.000 batang ya. Oh, luar biasa. Itu hasilnya seperti ini semua Mas ya? Insya Allah Mas, karena namanya cabai ini susah-susah gampang Mas, tapi banyak susahnya daripada gampangnya. Jadi ada yang kayak gini, ini cukup super sekali untuk di Dumai itu Mas. Oh, cukup super ya Mas ya? Nah, ini bisa menghasilkan kalau ini target 8 on nih sampai sekilo nih. Satu batangnya nyampe 1 kilo ya? Ini saya optimis lah kalau ini. Iya ya. Jadi sudah bisa dibayangkan ya teman-teman ya, kalau satu batangnya sudah mampu mencapai 1 kilo ya. Berarti dikali 10.000 batang gitu aja teman-teman, kira-kira berapa? 17 udah terhitung setengah kilo lebih nih. Panen ke 17-an. 17 kali panen. Tapi buahnya masih banyak ini. Oh, buahnya Bakalan- masih. Ini petani kalau kayak gini Mas, terancam kaya nih Mas. Oh, terancam kaya ya. Iya. Jadi untuk keamanan petani sekarang terancam juga ini. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau harganya lumayan, petani pasti makmur Mas. Oh, jadi ini yang terakhir ini Mas, Mas selaku anggota kelompok tani Sumber Rezeki, setelah dikunjungi para dinas pertanian dan juga Bapak Komisi 2 ya, Bapak DPRD, bagaimana perasaan Mas? Oh, saya Kedepannya gitu rasanya semakin semangat atau? semangat Mas. Saya terima kasih kepada Kepala Dinas dan jajarannya serta anggota Dewan. Kalau kayak gini rasanya kita diperhatikan tuh Mas. Diperhatikan ya? Jadi saya mohon kepada orang dinas pemerintahan atau dewan tetaplah support kami seperti ini. Kita nggak perlu yang muluk-muluk lah. Yang penting petani cukup makmur, kecukupan itu wis cukup lah Mas. Oke teman-teman, tonton video saya berikutnya ya teman-teman ya, mengenai tanaman hortikultura, tanaman hias dan tanaman bahan-bahan bonsai ya teman-teman ya. Oke, salam dari channel Petani Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.